Halo beloved people, pagi hari ini saya ingin share tentang the message, berita hidup kita. Setiap orang punya berita dalam hidupnya. Entah pengalaman hidup yang paling membekas, pengalaman masa lalu yang paling menyakitkan, paling pahit, kenangan yang paling membahagiakan, keberhasilan atau pencapaian hidup, dan pengalaman dengan Tuhan. Apa berita hidup Anda? Berita hidup kita itu merupakan pengalaman hidup yang benar-benar kita alami, kita hidupi, sehingga sekalipun kita menceritakannya berulang-ulang, akan tetap sama dan pasti terbaca di sepanjang hidup kita. Berita terkuat dalam hidup saya adalah panggilan Tuhan untuk mengeluarkan orang dari kemiskinan dan menyelamatkan generasi masa depan bangsa Indonesia. Apa berita yang Anda bawa lewat hidup Anda? Setiap kita pasti punya berita yang kita bagikan lewat pesan-pesan yang kita sampaikan baik di sosial media, lewat karya-karya kita, lewat nasihat-nasihat yang kita berikan, lewat tulisan-tulisan kita. Hari-hari ini di mana teknologi semakin mengarah kepada dunia maya, orang berusaha menyampaikan pesan-pesan, merekamnya lewat handphone biasa, broadcast ke WhatsApp grup dan sebagainya. Bahkan begitu gampang sekali di zaman sekarang ini sebuah berita disebarluaskan. Oleh karena itu bukan lagi orang berkata mulutmu harimaumu, tetapi jarimu adalah harimaumu. Sekarang di masa teknologi yang begitu canggih, begitu gampang membroadcast berita-berita yang orang-orang ingin sebarluaskan. Cukup merekam dengan HP, share ke Facebook, share ke Instagram, langsung semuanya diterima oleh orang banyak, diteruskan oleh orang-orang banyak lagi, bahkan sekarang YouTube dan lain sebagainya mulai digunakan orang untuk mengeluarkan berita-berita. Setiap kita membawa berita dalam hidup kita. Tahukah Anda bahwa berita yang kita bawa itu dapat mempengaruhi hidup orang lain, khususnya orang-orang yang mempercayai kita. Mereka bahkan akan melakukan yang sama seperti yang kita lakukan. Karena mereka mempercayai kita. Pertanyaan saya, apakah berita yang kita bawa itu positif atau negatif? Bahaya sekali ketika orang-orang mempercayai kita dan mereka mulai mengikuti tindak tanduk kita. Berita yang kita sampaikan mereka telan mentah-mentah karena mereka percaya kepada kita. Suatu hari ketika saya menggunting rambut saya menggunting hanya bagian depannya saja, kanan dan kiri, dan membiarkan bagian belakang tetap panjang. Saya tidak menyangka bahwa apa yang saya lakukan terhadap diri saya itu berdampaknya sampai ke Papua. Satu hari saya melayani di Papua dan saya bertemu dengan salah satu ibu yang ternyata sering mendengarkan khotbah-khotbah saya di YouTube dan Instagram. Saya terkejut karena ibu ini menggunting rambutnya sama persis seperti saya. Depannya pendek dan belakangnya panjang. Mungkin kebetulan, tapi ternyata ibu ini salah satu orang yang senang sekali kepada saya. Saya perhatikan bahwa apa saja yang kita beritakan, itu kalau orang percaya sama kita, mereka benar-benar telan mentah-mentah. Oleh karena itu saya sangat hati-hati menulis apapun di Instagram saya. Karena saya tidak mau memberitakan sesuatu yang negatif yang berdampak buruk bagi hidup orang-orang yang mempercayai saya. Hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan berita yang kita buat, berita yang kita tulis. Karena apa yang kita bawa dalam hidup kita, berita itu dipercayai oleh orang banyak dan mereka bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Dalam Yesaya 61 ayat 1 dikatakan begini, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Saya memisahkannya menjadi 3. Dalam Yesaya 61 ayat yang pertama, dikatakan Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk 3 hal. Yang pertama, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara.
Yang kedua, merawat orang-orang yang remuk hati. Yang ketiga, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, kita diurapi Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Good news for the poor. Berita apa yang kita sampaikan? Banyak orang miskin, bahkan di saat-saat seperti saat ini. Orang yang miskin yang hanya bergantung dari penghasilan harian. Mereka sangat terpuruk. Saya mendengarkan sebuah kesaksian bahwa seorang supir taksi keluar rumah tanpa sarapan. Dan ketika dia mendapatkan kupon makanan dari perusahaan, dia membungkus makanan ini untuk anak dan istrinya, dan sementara dia berkorban tidak makan. Hari-hari ini, berita apa yang kita sampaikan melalui sosial media, melalui WhatsApp? Pastikan berita yang Anda sampaikan adalah berita-berita kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Saya percaya bahwa Tuhan mengurapi kita untuk memberitakan kepada orang-orang sengsara bahwa mereka tidak harus miskin selamanya, bahwa mereka bisa keluar dari kemiskinan, dan bahwa Tuhan telah mendengar doa-doa mereka. Saya bersyukur kalau lewat pelayanan Tangan Pengharapan, Tuhan memakai saya dan Jojo dan juga para partners yang telah mendukung kami untuk menyampaikan kepada orang-orang miskin di pelosok-pelosok Indonesia bahwa mereka tidak harus tinggal dalam kemiskinan, bahwa Tuhan telah mendengar seruan-seruan mereka. Suatu hari saya bertemu dengan seorang ibu yang sakit TBC akut. Beliau hampir meninggal, dan di hari-hari terakhirnya kami bersyukur kalau Tuhan memakai kami untuk menjawab doa-doa beliau. Karena suami saya bertanya kepada ibu ini, "Ibu, apa yang ibu rindukan dalam hidup ibu?" Dan ibu ini sampaikan bahwa dia rindu sekali untuk memiliki sebuah rumah bagi dia dan keluarganya. Ibu ini tinggal di sebuah rumah bulat di pedalaman timur NTT. Dan ketika kami dengar bahwa ibu ini rindu punya rumah, kami akhirnya mengambil keputusan untuk membangunkan ibu ini sebuah rumah sederhana, rumah sehat. Biayanya tidak seberapa dibandingkan rumah-rumah yang kita bangun di kota Jakarta. Kemudian ketika ibu ini tinggal di rumah yang akhirnya kami bangunkan, dia sangat berterima kasih kepada kami. Yang paling menyentuh hati saya adalah saya mendengar perkataan ibu ini berkata begini, "Saya berdoa setiap malam agar Tuhan memberikan kepada kami rumah." Bayangkan, di penghujung hidupnya, sebelum dia kembali ke rumah Bapa di sorga, saya bersyukur Tuhan memakai kami untuk menjawab doa ibu ini. Berapa banyak orang-orang sengsara di luar sana, yang mereka sudah putus asa. Mereka sudah berdoa begitu lama, tapi mereka tidak kunjung juga mendapatkan jawabannya. Apakah hari ini Anda membawa berita baik, kabar baik buat mereka, bahwa Tuhan mendengar doa mereka? Yesaya 61 ayat 1 berkata, "Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk merawat orang-orang yang remuk hati." Di poin yang kedua ini, apakah berita kita menyembuhkan orang-orang yang terluka hatinya? Apakah berita-berita kita memulihkan semangat yang patah? Memulihkan kembali semangat orang-orang yang tidak punya harapan? Tuhan mengurapi kita supaya dengan perkataan kita, kita menguatkan, kita mengembalikan harapan orang-orang yang patah. Saya percaya bahwa kalau kita bisa diberi kesempatan kepada Tuhan untuk bicara, kita harus memakai setiap kesempatan untuk membangkitkan semangat orang lain. Kita tidak tahu orang-orang yang berjumpa dengan kita setiap hari itu keadaan mereka seperti apa. Hindari mengatakan hal-hal yang mematahkan semangat. Ketika Anda bertemu dengan teman, jangan langsung bilang begini, "Masih hidup kamu?" Atau Anda mengomentari dandanannya, "Kok medok banget?" Anda mengomentari fisiknya, "Kok makin gemuk?" Saya mau bilang, kita nggak tahu orang itu dalam keadaan seperti apa. Kalau kita diberi kesempatan, pastikan kita memakai kata-kata kita untuk membangun semangat orang, menyembuhkan orang-orang yang terluka hatinya. Jangan membuat orang patah semangat. Dan di poin ketiga dalam Yesaya 61 dikatakan,
Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Apakah berita kita membawa pembebasan, membuat orang terbebas dari ikatan belenggu dosa, bebas dari cara berpikir yang salah, cara hidup yang salah? Saya berdoa agar setiap firman yang Tuhan percayakan di mulut saya membawa kelepasan dan pembebasan buat setiap orang yang mendengarnya. Sehingga mereka yang terikat dengan dosa, mereka berhenti berbuat dosa. Mereka yang terbelenggu dengan cara pikir yang salah, mereka boleh keluar dan menang. Dan pikirannya diubahkan Tuhan. Dan hidup mereka menjadi lebih baik. Setiap kita punya tanggung jawab atas setiap berita yang kita sampaikan. Tahukah Anda ada 4 hal yang menentukan lingkaran pengaruh? Yang pertama, kekayaan. Yang kedua, jabatan. Yang ketiga, ketenaran. Yang keempat, dampak. Semakin kaya seseorang, semakin luas pengaruhnya. Karena orang kaya pasti didengar suaranya. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar lingkaran pengaruhnya. Semakin tenar seseorang, semakin besar lagi lingkaran pengaruhnya. Dan semakin besar dampak yang seseorang ciptakan, semakin besar pengaruhnya atas hidup orang banyak. Banyak influencer-influencer yang lahir, YouTuber-YouTuber yang menjadi sangat terkenal. Saya ingin sekedar mengingatkan, sebagai seorang influencer, semakin banyak follower Anda, sadarilah bahwa semakin besar tanggung jawab Anda atas setiap berita yang Anda sampaikan untuk hidup orang banyak. Matius 12 ayat 36 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Setiap kita punya tanggung jawab atas berita yang kita sampaikan. Pakailah pengaruh yang kita miliki untuk menciptakan dampak yang positif, untuk menolong orang hidup lebih baik, menginspirasi mereka untuk menjadi pribadi dan warga negara yang baik. Hari-hari ini keadaan membuat banyak orang sengsara. Hari-hari ini keadaan membuat banyak orang patah semangat. Hari-hari ini banyak orang yang tertawan dengan cara pikir yang salah. Saya ingin mengingatkan kepada setiap kita, pastikan berita yang kita bawa membawa sukacita, good news, menyembuhkan orang-orang yang luka hatinya, memberikan semangat kepada orang-orang yang hilang pengharapan, dan yang pasti menolong orang bebas dari segala dosa dan kebiasaan buruk mereka. Mari pakai pengaruhmu untuk menolong hidup orang lebih baik. Dan sadarilah bahwa semakin banyak orang yang mempercayai Anda, semakin banyak pengikut Anda, semakin besar tanggung jawab Anda. Helping people live a better life. God bless you.